Bukan Coach. coach. Yang jadi coach adalah Pak Made. Made. Begitu pula sebaliknya ya. Siap Ibu, siap. Ya, oke, bisa dipahami ya. Tunggu. Ya. Pak Made udah bisa. Kemudian Pak Samsunar juga oke. Sudah ya? Udah co-host semua ya? Oke. Oh, nanti merekamnya saya kliknya di mana ini, Bu? Titik 3 di antara tangan dan telepon merah. Tengah itu ada titik 3, klik. Dan di situ ada manajer recording. Ya, baru kalau kita klik manajer recording akan start. Silakan start. Tetapi kamu nanti pada saat kamu yang sebagai coach ya, Pak Made pada saat rekaman, ya. Mulai rekam. Oke? Oke, Bu, siap. Berarti saya coach dulu, Pak ya? Bapak coach dulu kayak saya kemarin. Coach dulu, Pak. Ya. Kita yang duluan. Oke. Hah? Saya yang coach duluan? Kita yang coach. Saya coach. Oke, saya yang coach. Oke, saya rekam. Oke. Selamat sore, Pak Made. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Di sore ini? Ya, baik Pak, baik. Sehat ya, baik ya Pak. Di pertemuan kita ini kita akan melakukan percakapan kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan. Kira-kira apa yang Bapak ingin bicarakan di pertemuan kali ini? Baik Pak, ya. Untuk kali ini saya ingin membahas masalah seorang siswa saya, Pak. Ini atas nama Adi. Iya. Jadi Bapak mau bahas tentang siswa atas nama Adi, Pak ya? Betul, iya. Pak. Iya. Kenapa ini dengan Adi, Pak? Ada apa dengan siswa Bapak ini? Jadi gini, Pak. Siswa saya ini sudah beberapa kali ini sering terlambat datang di sekolah, Pak. Ya, jadi sering terlambat, Pak ya? Jadi sering terlambat. Bapak sudah pernah mencari informasi tentang Adi ini? Kenapa dia sering terlambat datang ke sekolah? Menurut pengakuannya, alasannya adalah dia ini harus mengantar ibunya ke perkebunan kelapa sawit setiap pagi, Pak. Jadi saya ingin mencari solusi agar siswa ini bisa tetap membantu ibunya, namun dia juga bisa datang tepat waktu ke sekolah, seperti itu, Pak. Iya. Berarti jadi Bapak sudah mencari informasi dan mendapatkan bahwa anak ini sering terlambat karena sering ngantar ibunya ke tempat kerja ya, Pak? Betul, Pak. Iya. Memang memahami konteks dan tujuan itu adalah langkah pertama yang baik, Pak. Jadi tujuan utama kita adalah bagaimana memastikan supaya atau bisa membantu Adi ini dia tetap bisa ke sekolah, tetapi juga ibunya bisa tetap bekerja. Seperti itu, Pak ya. Betul, Pak. Kira-kira ada tujuan lain kira-kira Pak yang mau dicapai?
Selain itu, saya Ya. juga ingin memastikan bahwa Adi ini tidak merasa terbebani oleh situasi ini, Pak, dan tetap termotivasi untuk belajar, gitu. Iya. Jadi Bapak juga ingin supaya Adi ini tidak terbebani dan Nah, tetap termotivasi untuk belajar ya. betul, Pak. Karena kan kita Baik. ketahui kalau anak-anak sudah terlanjur di banyak beban dari keluarga di rumahnya, kadang-kadang di situ dia kehilangan fokusnya untuk belajar di sekolah. Jadi karena pagi sudah harus ngantar ibunya, kemudian terlambat lagi datang di sekolah, kadang dia sudah capek, kadang-kadang malu juga karena keseringan terlambat begitu, Pak. Ya begitu Pak ya. Jadi kita ingin supaya siswa Bapak ini, Adi ini, dia tetap bisa membantu ibunya. Hmm, Artinya ibunya tetap bisa bekerja ya, karena mungkin juga tulang punggung ya. Terus tapi di satu sisi adinya ini juga bisa datang ke sekolah tepat waktu dan bisa punya motivasi belajar Pak ya. Seperti itu. siap. Betul, Pak, betul. Oke. Eh, Baik Pak, Pak Made, coba kita identifikasi dulu ini anak-anak ini. Kita mencari alasan-alasan yang menyebabkan keterlambatan Adi. Tadi sudah diidentifikasi bahwa Adi itu harus mengantar ibunya ke sekolah di setiap pagi. Jadi antar kerja ya Pak ya. Betul, betul, Pak. Ya, jadi sudah. Apakah Bapak sudah pernah bicara dengan Adi maupun ibunya masalah keterlambatan Adi ini? Kalau untuk itu, saya sudah berbicara dengan Adi dan ibunya, ya, Ya, ya. mereka menjelaskan tidak ada orang lain yang bisa mengantar ibunya ke perkebunan. Karena perjalanan ke Baik. perkebunan makan waktu yang cukup lama. Kalau dari rumahnya itu kan ke Abdeling itu lumayan jauh, Pak. Apalagi kalau ketemu lagi musim hujan, Iya, jalanan iya. berlumpur, itu yang sulit. Iya. Ya, inilah yang mempengaruhi selama ini keterlambatan Adi ini. Jadi, nah setelah dari situ dia baru pulang dari Abdeling itu baru dia bisa setelah antar ibunya Iya. ke Abdeling baru dia bisa pergi ke sekolah. Baru Seperti dia. itu, Pak. Oh iya, iya. Jadi begitu Pak ya. Jadi Betul. selain faktor dia mengantar ibunya pagi-pagi, eh, di mana jalan juga kalau hujan eh, sangat sulit dilalui, Mhm. ditambah jarak tempuh juga yang jauh, Pak ya. Jadi Lumayan jauh. iya lumayan jauh, sehingga ketika Adi ini mengantar ibunya pagi, sudah pasti uh, tadi dia capek atau semua mau Betul. mandi lagi, akhirnya Iya, ini menyebabkan dia terlambat masuk Pak. Ya, ya seperti seperti itu. itu. Ya, ya, ya. eh Ya, sebenarnya tanggung jawab keluarga juga ini memakan waktu yang banyak, yang signifikan. Memang tidak bisa dipungkiri juga penting bagi Adi ini tetap membantu ibunya sambil dia bersekolah. Hmm. Kira-kira apakah Bapak mengetahui ada masalah lain yang mungkin eh, mempengaruhi atau menyebabkan si Adi ini sering terlambat ke sekolah selain yang eh, Bapak tadi sudah sampaikan? Apakah kemungkinan ada hal-hal yang lain yang menyebabkan anak ini sehingga dia selalu terlambat, Pak? Kalau kemungkinan lain, Ya,
apa ya, sejauh ini sih itu sudah itu yang alasan utamanya Pak, karena alasan jarak, kemudian situasi jalanan yang memang kurang memungkinkan, karena kadang kita di kampung saja ini jalanan kurang bagus, apalagi kalau di perkebunan kan seperti itu Pak. Ya, Ya, namun saya juga mempertimbangkan apakah mungkin ada masalah dan apa ya, masalah dalam manajemen waktu terhadap Adi itu sendiri, dan jika ada dukungan yang kurang dari keluarga dalam hal ini, saya berpikirnya apakah karena Adinya kurang apa ya, kayak seperti katakan tadi, kurang bisa memanage waktunya, apakah mungkin ibunya yang kurang mendukung, karena kan mungkin dipikirnya karena masalah ekonomi dan sebagainya, dan berpikir sudahlah kita antar dulu ibu karena ini lebih penting, kalau ibu tidak kerja tidak dapat uang, kan seperti itu. Ya, oh jadi itu kemungkinan salah satu penyebabnya ya, kurangnya dukungan, kurangnya manajemen waktu Adi, ya. Jadi itu yang. Iya kan, itu asumsi saya Pak, untuk soal asumsi sementara. Kemungkinan lainnya selain tadi, betul. Jalanan yang jauh, jalanan yang kurang bagus, terus bagaimana dia capek setelah mengantar ibunya. Iya Pak. Ya, penting memang Pak untuk melihat keseluruhan situasi dari anak tersebut. Kita juga mungkin perlu mempertimbangkan cara lain. Kita mungkin perlu mencari cara lain bagaimana supaya bisa mengurangi waktu perjalanan ini atau mengoptimalkan waktu Adi ke sekolah. Kira-kira apa yang Bapak pikirkan tentang ini? Kira-kira apa yang Bapak pikirkan untuk bisa mengurangi setidaknya jarak tempuhnya menjadi lebih dekat? Mungkin ada solusi lain Pak, kira-kira. Kalau solusi lain untuk jarak tempuh ini, saya rasa kalau kita mau cari jalan yang lebih dekat, ada, cuman itu memang jarang dilalui justru karena apa ya, kurang memungkinkan kalau mau ini. Jadi iya, mungkin kita dari perjalanannya agak ini, tapi mungkin kita kalau saya sih lebih kepada apa ya, mencari bantuan dari teman kerja ibunya untuk mengantar ibunya Adi ini. Jadi kalau saya sih bukan Adi lagi yang mengantar. Kalau ini mungkin ya bisa kita cari teman, kan namanya kerja di perkebunan, ada banyak orang ya di tetangganya atau sebagainya, mungkin bisa itu kita cari teman ya ibunya. Jadi ada ya. Iya. Ada jalan lain yang lebih dekat, tapi kurang baik lah, kurang bagus lah, kurang memungkinkan. Iya. Jadi Bapak juga dalam rencana mungkin ada temannya teman ibunya yang bisa mungkin sama-sama berangkat kerja barangkali, supaya si Adi ini tidak perlu mengantar ibunya Pak. Seperti itu. Iya. Betul Pak. Oke, jadi itu ide yang bagus Pak. Jadi itu ide yang bagus. Itu mungkin bisa nanti disampaikan kepada Adi. Selain rencana tadi Pak, selain solusi tadi, kira-kira ada tidak Pak kemungkinan untuk menyesuaikan jadwal sekolah? Artinya mungkin sekolah bisa memberikan sedikit kelonggaran atau fleksibilitas waktu
masuk sekolah ini khusus untuk Adi barangkali. Jadi mungkin ada alternatif seperti itu, bisa barangkali. Kira-kira bagaimana Pak menurut Bapak ini? Oh, kalau alternatif untuk itu kayaknya nanti mungkin saya akan coba bicarakan ini dengan kepala sekolah, terkhusus untuk Adi ini karena kita mengingat situasi jarak tempuh dan kondisi keluarganya seperti apa. Kan kita ketahui kalau di kampung itu kan memang beragam Pak ya, ada keluarga yang dari keluarga mampu dan sebagainya. Kita emang tidak bisa memaksakan sepenuhnya anak-anak ini. Mungkin nanti saya akan coba untuk diskusi dengan kepala sekolah tentang fleksibilitas waktu yang mungkin terkhusus diberikan untuk Adi. Oh, iya. Jadi Bapak nanti akan membicarakan dulu Pak ya dengan kepala sekolah untuk kemungkinan memberikan sedikit kelonggaran atau fleksibilitas waktu terhadap siswa Bapak gini. Ya. Saya kira itu ide yang bagus juga Pak. Baik Pak Ade, kita sudah membuat rencana tadi. Itu yang pertama, mencari bantuan dari teman kerja atau rekan kerja ibunya Adi, supaya Adi ini tidak perlu lagi mengantar ibunya ketika berangkat kerja Pak. Betul. Kemudian tadi juga Pak Made akan mencoba membicarakan bersama dengan kepala sekolah masalah fleksibilitas waktu masuknya khusus si Adi ini Pak. Ya, bagaimana dengan aspek manajemen waktu Adi Pak? Apa yang bisa dilakukan kira-kira? Untuk manajemen waktu, mungkin saya ini ya, duduk bersama dulu dengan Adi. Jangan sampai dia memang malam juga begadang dan sebagainya. Jadi pagi itu dia bangunnya agak terlambat mungkin. Jadi saya akan mengajak dia, memberitahu dia bagaimana tips untuk memanage waktu. Seperti menyiapkan keperluan sekolah kalau malam hari, agar paginya itu lebih efisien. Jangan pagi bangun menyiapkan semuanya lagi, menyiapkan pakaiannya, mau bantu ibunya dulu persiapan untuk pergi ke perkebunan dan sebagainya. Saya juga harus memastikan bahwa dia ini memiliki waktu yang cukup untuk belajar dan beristirahat, karena kalau dia hanya fokus untuk membantu ibunya mencari penghasilan dan sebagainya, saya khawatir waktu untuk belajar dan beristirahatnya menjadi berkurang. Itu, Pak. Iya. Jadi Bapak mencoba nanti untuk memberikan mungkin tips memanage waktunya Adi. Iya. Saya kira itu juga langkah yang sangat bagus Pak. Nah, jadi sangat bagus, itu bisa dicoba Pak. Jadi kita punya setelah perbincangan tadi, kita punya rencana aksi. Yang pertama tadi Bapak sudah menentukan untuk mencoba mencari atau memberi bantuan kepada rekan kerja ibunya Adi untuk sama-sama berangkat kerja di setiap pagi supaya Adi ini tidak perlu mengantar lagi. Kemudian mencoba juga untuk mempertimbangkan fleksibilitas waktu Pak, ya. Betul. Ya, terakhir mencoba untuk bagaimana supaya Adi ini bisa memanage waktunya sehingga tidak banyak diambil untuk tersita dari kegiatan lain yang bisa menyebabkan dia terlambat ke sekolah. Ada langkah lain Pak yang bisa dilakukan barangkali selain yang tadi itu? Saya rasa dari ketiga langkah itu dulu sudah cukup ya, karena untuk menangani aspek yang perlu kita tangani. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dikeluhkan Adi itu,
Saya rasa itu dulu sih. Jadi kita harus memastikan bahwa ibunya ini bukan lagi diantar oleh Adi ke tempat kerjanya, tapi kita carikan dulu teman dari ibunya ini yang mau mengantar ibunya ke tempat kerja. Kemudian saya akan coba komunikasi dengan kepala sekolah, mungkin diberi keringanan untuk waktunya Adi sendiri. Tapi selain itu saya tetap akan berusaha menganjurkan untuk memanage waktunya agar tidak terlambat, karena bagaimanapun juga terlambat ini memang sebenarnya tidak ada istilah yang bisa dimaklumi dan sebagainya kan, seperti itu. Iya. Betul Pak. Ya sudah cukup itu Pak. Iya. Jadi itu langkah-langkah yang Pak Made akan lakukan. Kira-kira kapan Pak Made mulai dilakukan langkah-langkah yang sudah direncanakan tadi itu? Kayaknya secepatnya Pak ya. Kalau secepatnya. Karena ini kan lebih cepat lebih baik, kata Yusuf Kala seperti itu. Ya. Jadi apa perubahan menuju ke arah yang lebih baik itu memang lebih baik secepatnya. Iya. Kemungkinan besok sudah bisa saya ini. Oh iya. Jadi besok Bapak sudah mulai ya rencana aksi yang tadi ya? Siap. Baik Pak Made, saya yakin Pak Made bisa melakukan itu. Saya yakin bisa Pak. Saya juga siap memantau perkembangan ini. Kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi rencana ini berhasil apa tidak. Terus nanti bagaimana kita berkolaborasi untuk bisa supaya Adi ini tidak terlambat lagi ke sekolah. Ada hal lain Pak yang perlu dibahas yang Bapak butuh bahas hari ini di pertemuan ini? Saya rasa itu sudah cukup ya. Jadi terima kasih atas bantuan dan panduannya Pak. Ya, saya merasa lebih yakin bisa membantu Adi dengan rencana ini. Jadi mudah-mudahan ini berhasil Pak. Terima kasih juga Pak Made. Ya, kita saling membantu lah. Saya yakin bisa Pak. Saya yakin bisa apa yang sudah kita rencanakan tadi. Good luck Pak. Selamat mencoba Pak. Semoga berhasil. Ya Pak, sama-sama. Sampai bertemu minggu depan Pak. Semoga berjalan lancar. Siap Pak, siap. Oke Pak. Sekarang giliran Bapak. Sekarang giliran saya. Berarti saya melakukan perekaman. Ya Pak. Nantikan juga tuh. Saya kliknya di mana ini Pak? Di tangan, di antara tangan dan ya, yang titik 3. Titik 3 itu, kemudian saya klik kelola perekaman. Dengan panggilan. Ya, kelola rekaman sudah mulai. Kelola rekamannya sudah mulai ya? Ya, sudah ada muncul info. Oh, sudah ya? Ya, sudah langsung mulai dia. Oke, berarti sudah terekam ya? Ya. Oke. Berarti bisa kita mulai nih Pak ya? Siap. Baik. Selamat sore Pak Samsunar. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak hari ini ya. Apa yang ingin Bapak omongin Pak dari pertemuan kita kali ini? Selamat sore juga Pak Made. Ya, saya punya masalah ini Pak. Saya menghadapi masalah dengan banyaknya tugas tambahan yang dilimpahkan kepada saya di sekolah. Jadi sudah beberapa tahun ini saya merasa tugas tambahan saya itu terlalu banyak Pak. Seperti itu.
Jadi sudah dalam beberapa tahun ini Bapak diberikan tugas tambahan yang melampaui dari teman-teman yang lain. Jadi kayak kelebihan begitu, Pak ya? Iya, iya. Saya ya kelebihan beban tugas, Pak. Seperti itu. Iya. Karena kita kan sebagai guru selain tugas mengajar, memang kadang kita diberikan tugas tambahan yang kadang ini. Baik Pak, apa yang Bapak rasakan saat ini? Jujur, saya merasa bahwa saya itu tidak punya waktu untuk keluarga. Jadi saya merasa pekerjaan yang begitu banyak, saya seakan-akan lupa dengan keluarga. Jadi saya sepertinya fokus kerja terus seperti itu. Jadi kerja saja terus. Lupa kalau ternyata saya punya tanggung jawab terhadap keluarga saya, terhadap diri saya sendiri, Pak. Nah, jadi saya merasa sepertinya saya ini full hanya untuk bekerja saja, seperti itu. Iya, jadi selama ini karena fokus dengan pekerjaan, banyaknya pekerjaan selain mengajar, banyak tugas tambahan, jadi waktu bersama keluarga itu hampir terabaikan, hampir bisa dikatakan terabaikan, begitu Pak ya? Betul Pak. Iya betul Pak. Jadi seperti itu. Yang mestinya kita itu punya waktu lebih dengan keluarga, bermain bersama anak dan sebagainya, akhirnya itu terabaikan. Nah, dari percakapan ini, apa yang ingin Bapak capai setelah ini? Saya mau yang saya inginkan di percakapan ini sebentar itu, saya ingin bisa membagi waktu saya, artinya pekerjaan saya juga berjalan, saya tetap produktif, tetapi waktu saya untuk keluarga juga itu cukup, waktu saya untuk diri saya sendiri juga cukup, sehingga itu berjalan. Saya ingin supaya semua berjalan seimbang, Pak. Jadi saya mau tidak ada yang diabaikan. Jadi saya mungkin saya mau dapat trik atau tips atau cara bagaimana caranya supaya pekerjaan tadi itu keluarga, waktu saya untuk keluarga, waktu saya untuk bekerja, waktu saya untuk hobi atau diri saya sendiri, itu semua berjalan sama Pak. Tidak ada yang terhenti seperti itu. Semuanya berjalan secara seimbang, semuanya terpenuhi, tugas-tugas di sekolah terlaksanakan, keluarga tidak terabaikan, bahkan hobi pun harapannya bisa tersalurkan, begitu Pak ya? Iya. Luar biasa sekali Pak. Artinya di tengah kesibukan yang luar biasa, Bapak masih memikirkan bagaimana agar waktu berkumpul bersama keluarga itu menjadi lebih baik, seperti itu. Betul Pak. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi kendala selama ini. Jadi saya sampai sekarang saya itu belum menemukan Pak bagaimana caranya saya bisa mengatur waktu saya agar semua itu bisa berjalan dengan seimbang, seperti itu Pak. Jadi sampai sekarang saya belum dapat itu bagaimana caranya itu supaya semua berjalan, tidak ada yang dikorbankan, seperti itu Pak. Iya, semuanya berjalan dengan seimbang, tidak ada yang dikorbankan. Ini memang penting sekali Pak ya, memang untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu. Jadi tujuan utama kita adalah menemukan strategi untuk mengelola tugas tambahan tersebut sehingga Bapak masih bisa menikmati waktu bersama keluarga, termasuk bisa menyalurkan hobi begitu Pak ya. Jadi ada tujuan lain yang ingin Bapak capai Pak?
saya hanya ingin bagaimana memastikan supaya tugas-tugas saya itu, baik itu tugas pokok maupun tugas tambahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian saya ingin merasa bisa lebih seimbang lah antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi, supaya ada kebahagiaan. Artinya saya tetap merasa bahagia di keluarga pribadi, tetapi pekerjaan juga produktif, jadi seimbang. Seperti itu, Pak. Ya, jadi begini, mari kita coba untuk menggali lebih dalam lagi. Ya, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa banyak tugas tambahan, Pak ya. Iya, betul, Pak. Bisa Bapak jelaskan lebih rinci tugas-tugas apa saja yang harus Bapak tangani? Iya. Jadi sudah kurang lebih 3 tahun ini, saya itu diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, itu bidang atau urusan sarana dan prasarana. Di sekolah besar seperti ini, memegang jabatan sebagai wakil kepala sekolah urusan sarana itu terasa sangat sangat berat, Pak, karena begitu luasnya, begitu banyaknya yang harus saya penuhi, kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana yang harus saya penuhi. Itu yang menyebabkan memang pekerjaan ini menguras banyak tenaga dan waktu. Kemudian ditambah lagi, saya diberi tugas sebagai kepala laboratorium, di mana ini juga menjadi beban bagi saya, karena mengurus laboratorium komputer itu bukan hanya bagaimana mengatur jadwal, tetapi juga bagaimana memastikan supaya semua peralatan itu berfungsi dengan baik, bisa digunakan pada saat praktik. Itu juga menguras banyak waktu, Pak, sehingga itu tadi kurang waktu untuk keluarga. Ditambah lagi saat ini, mulai tahun ini, saya juga menjadi wakil ketua gerakan sekolah sehat. Ini juga butuh waktu ekstra, karena kita berhubungan dengan bagaimana memastikan supaya lingkungan sekolah tetap dalam koridor aturan sekolah sehat, seperti itu, Pak. Jadi memang menguras banyak waktu. Ditambah lagi tugas-tugas lain secara pribadi, pengembangan diri, misalnya saya sebagai penelaah aksi nyata, penelaah banding aksi nyata, itu juga menguras banyak waktu. Jadi kadang ini jam kerja reguler saya terambil oleh tugas-tugas tambahan seperti ini. Akhirnya itu tadi, tidak ada waktu untuk keluarga, seperti itu, Pak. Luar biasa sekali. Iya. Tugas yang sangat menumpuk, Wakasek Sapras, kepala lab komputer, wakil ketua gerakan sekolah sehat, kemudian ada lagi kegiatan seminar-seminar. Sekarang kan apa lagi terakhir tadi, Pak? Yes, penelaah aksi nyata, karena mau tidak mau Pak juga, ya mau tidak mau kita juga sebenarnya secara pribadi butuh pengembangan diri. Jadi melalui itu juga kita harus, tidak boleh kita tinggalkan, seperti itu. Iya, karena kan menjadi penelaah itu bukan hal yang mudah. Sebelum kita menelaah milik orang lain kan kita harus tahu dulu prosedur penelaahan atau syarat-syarat dinyatakan benar itu seperti apa, kan begitu, Pak ya? Betul, Pak. Iya. Nah, iya. Saya paham, Pak, itu memang banyak sekali. Apakah Bapak sudah berbicara, misalnya komunikasi secara ini dengan kepala sekolah mengenai beban kerja ini, Pak? Ya. Sampai saat ini saya belum pernah berbicara masalah hal ini dengan kepala sekolah. Takutnya saya dianggap orang yang tidak mampu
melaksanakan tugas. Itu yang saya Iya, iya, khawatirkan. iya. Artinya komitmen Aha. uh, saya takut komitmen saya untuk tugas-tugas itu diragukan oleh kepala sekolah, sehingga saya tetap uh, seperti ini, tetap berusaha untuk menjalankan semuanya, walaupun sebenarnya agak berat juga seperti itu, Pak. Luar biasa sekali ya, Bang. Kadang ada beberapa orang yang baru baru saja diberikan tugas langsung menyatakan tidak mampu, Pak. Ya, Nah, Bapak betul. ini luar Jadi saya biasanya saya adalah, mencoba, saya nah, ya. iya, Bapak ini memang luar biasanya adalah berapapun dikasih tugasnya tidak pernah mau menyerah duluan. Ya, Dicoba betul, Pak. dulu, Dicoba dulu. dikerjakan. Ya, luar biasa, Pak. Nah, memang tentu berbicara dengan kepala sekolah itu bisa jadi langkah awal yang baik sebenarnya, Pak. Ya, ya. Apa istilahnya, apa sih, ada misalnya adakah faktor lain yang membuat Bapak istilahnya sulit mengelola tugas-tugas ini? Apa faktornya, Nah, Pak? ya. Eh, ada sih sebenarnya, ada faktor lain. Eh, salah satunya sebenarnya rekan-rekan yang apa ya, meminta tolong, meminta bantuan, Mhm. itu biasanya saya sulit untuk menolak, Pak. Jadi kalau ada teman yang minta bantuan, misalnya apalagi tahu kalau saya ini penelak aksi nyata, kadang itu minta bantuan, bagaimana ini seperti itu. Jadi saya biasanya sulit untuk menolak itu, Pak. Jadi permintaan bantuan itu salah satu penyebabnya. Kemudian yang kedua, saya sulit untuk menolak jika diberi tugas oleh kepala sekolah. Jadi saya berat sekali untuk menolak kalau diberi tugas oleh kepala sekolah, karena takutnya uh, apa ya, itu untuk menjaga hubungan baik juga sebenarnya dengan rekan, dengan kepala sekolah seperti itu, Pak. Baik, Pak. Eh, saya saya paham kalau mendengar dari apa yang Bapak ceritakan sejak awal ini, bahwa posisi atau situasi Bapak ini memang sangat penting. Mungkin kita perlu mempertimbangkan cara lain, Pak, untuk mengurangi beban kerja ini. Mungkin Iya. mencari bantuan dari rekan kerja misalnya, atau mengevaluasi prioritas tugas. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Uh, saya berpikir begini, Pak. Mungkin solusinya saya Mhm. bisa mencari atau meminta bantuan rekan, atau mungkin berbagi tugas dengan rekan kerja di sini. Kebetulan Hmm. ada teman yang biasa sama-sama di ruangan atau di lab. Itu mungkin saya Hmm. bisa meminta bantuan ke beliau untuk membantu mengerjakan tugas-tugas yang mungkin memakan waktu yang banyak. Jadi Mhm. saya juga bisa mengevaluasi prioritas tugas untuk menentukan mana yang paling penting seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya lakukan. Jadi mengatur lagi, memanage pekerjaan-pekerjaan itu Mhm. supaya lebih teratur. Jadi bisa saya kerjakan seperti itu. Jadi memanage semua tugas yang diberikan, kemudian kebutuhan waktu bersama keluarga, dan ini jadi seperti itu, Pak, ya. Baik. Iya. Selanjutnya mari kita buat rencana aksi ke depan, Pak. Nah, pertama mengenai komunikasi dengan kepala sekolah. Bagaimana jika Bapak mencoba berbicara langsung dengan kepala sekolah tentang beban kerja Bapak ini? Ya. Mungkin saya bisa mencoba barangkali cara ini. Mhm. Saya Mhm. akan mencoba komunikasi dengan kepala sekolah, dengan mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang apa ya, mungkin lebih diplomatis, atau mungkin apa ya, secara Hmm. pribadi terlebih dahulu. Saya Iya. bisa menjelaskan situasi saya, kemudian
bagaimana solusi untuk bisa membantu meringankan beban kerja saya tanpa mengorbankan tugas-tugas tersebut, seperti itu. Iya, luar biasa Pak ya. Itu ide yang bagus ya. Bapak bisa menjelaskan bagaimana beban kerja tambahan mempengaruhi waktu Bapak bersama keluarga, dan meminta saran, sekaligus Bapak mungkin bisa meminta saran untuk mengelola tugas-tugas tersebut dengan lebih efektif. Apakah Bapak merasa nyaman untuk melakukan ini? Iya, saya rasa saya bisa mencoba, Pak. Saya bisa mencoba. Mungkin saya juga bisa memberikan beberapa usul supaya membagi tugas tambahan itu tidak semuanya kepada saya, tetapi dibagi kepada rekan kerja lainnya. Saya yakin rekan kerja punya kompetensi untuk itu. Saya bisa menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa pekerjaan ini mungkin bisa dilakukan oleh orang lain, seperti itu, Pak. Iya. Saya rasa itu ide yang bagus juga Pak, luar biasa. Selain itu, bagaimana jika kita membuat kemungkinan atau melihat kemungkinan manajemen waktu yang lebih efektif, atau mungkin ada cara untuk lebih efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut? Oke. Cara lain untuk memanage waktu. Ya, saya rasa saya bisa mencoba buat Pak, buat apa? Buat jadwal. Jadi saya buat jadwal, mengatur mungkin prioritas-prioritas yang paling penting terlebih dahulu untuk diselesaikan. Kemudian tadi bisa meminta bantuan, berbagi tugas dengan rekan kerja yang mungkin bisa dikerjakan seperti itu. Iya, itu juga langkah yang bagus saya rasa. Jadi kita punya beberapa rencana aksi, berbicara dengan kepala sekolah, kemudian membuat jadwal yang lebih teratur begitu Pak ya. Iya. Kemudian berbagi tugas dengan rekan kerja. Iya, betul Pak. Bagaimana dengan waktu untuk keluarga? Apa yang bisa Bapak lakukan untuk memiliki waktu yang berkualitas dengan mereka? Saya rasa, ya, oke. Saya rasa saya bisa menetapkan atau membatasi waktu kerja sehingga saya punya waktu-waktu tertentu untuk digunakan bersama keluarga. Jadi saya akan membatasi waktu-waktu kerja saya, mungkin saya hanya kerja sampai maksimal pukul 3 lah. Sisanya itu saya untuk keluarga seperti itu. Jadi saya bisa menetapkan waktu tertentu setiap hari untuk berhenti bekerja. Contoh tadi seperti misalnya saya tetapkan sampai maksimal pukul 3 lah, pukul 3 sore, saya sudah berada di rumah seperti itu. T, menetapkan batasan waktu kerja. Nah, apakah ini akan membantu Bapak menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Nah, apakah ada langkah lain Pak yang perlu kita tambahkan dalam rencana aksi ini? Saya rasa cukup ya, karena mungkin itu dulu yang perlu saya lakukan seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi kita rinci kembali ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah Bapak akan berbicara dengan kepala sekolah tentang beban kerja Bapak dan meminta solusi seperti itu Pak ya. Ya. Yang kedua, Bapak akan membuat jadwal yang lebih teratur dan membuat skala prioritas terhadap tugas-tugas yang Bapak diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian Bapak juga akan berbagi tugas dengan rekan kerja jika itu memungkinkan, Pak ya. Nah, yang keempat itu Bapak akan menetapkan batasan waktu kerja. Nah, tadi sudah disampaikan ini pokoknya bagaimana usahanya agar jam 3 sudah selesai. Seperti itu. Nah, di rumah itu untuk memastikan waktu bersama keluarga dan waktu menyalurkan hobi. Kan tadi Bapak juga menyampaikan bahwa saya punya hobi dan ini emang harus tersalurkan juga.
Seperti itu Pak ya. Nah, apakah ada yang ingin Bapak tambahkan untuk memperbaiki dalam untuk perbaikan dalam rencana ini Pak? Saya rasa cukup. Jadi rencana tadi itu saya rasa cukup komprehensif. Saya lebih percaya diri untuk bisa mengelola beban kerja saya sekarang Pak. Jadi saya merasa sepertinya saya sudah punya solusi seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, apa yang akan Bapak lakukan mulai besok untuk mengelola tugas tambahan dan waktu Bapak dengan lebih baik? Saya rasa rencana tadi saya akan mencoba untuk mulai laksanakan besok. Jadi besok saya akan mulai bicara dengan kepala sekolah mengenai beban kerja tadi, kemudian membuat jadwal, mencoba membatasi atau menetapkan batas waktu kerja saya, sehingga saya bisa punya waktu bersama keluarga dan juga menyalurkan hobi. Saya kira mulai besok rencana itu saya sudah mulai lakukan, Pak. Baik Pak Samsunar. Saya juga akan membantu Bapak memantau perkembangan ini dan kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi apakah rencana ini berhasil. Nah, apakah hal lain yang perlu kita bahas atau yang Bapak butuhkan dari saya? Saya rasa cukup, Pak. Jadi saya rasa cukup apa yang sudah kita bicarakan tadi itu sudah memberikan solusi kepada saya terhadap masalah saya. Terima kasih, Pak, atas bantuannya, atas panduannya. Saya merasa lebih yakin bisa mengelola tugas-tugas tambahan, tugas pokok, juga bisa membagi waktu keluarga, hobi, dan diri saya sendiri seperti itu. Jadi saya yakin dengan rencana tadi itu bisa menyelesaikan masalah saya seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih kembali. Saya yakin dengan kerjasama ini kita bisa membantu Bapak untuk mengelola tugas tambahan dan tetap memiliki waktu yang tentunya yang berkualitas dengan keluarga. Ya, Plus penting itu Pak, penting sekali. Hobi, ya. Ya. Iya. Nah, sampai bertemu minggu depan Pak, atau mungkin kita akan bertemu di Loka nanti. Semoga semua berjalan lancar Pak. Ya Pak ya. Amin. Iya. Iya Pak. Luar biasa sekali. Oke. Selesai. Oke. Berarti sampai di situ sudah selesai ya? Iya, sudah selesai. Untuk stop ininya? Oh iya. Sudah. Ini saya apa ya, 10. Enggak lama ya? 20 menit. Lebih. Lebih ya? Iya. Saya tadi potong separuh karena saya lihat waktunya sudah. Saya enggak lihat waktu. Nah, setelah ini berhenti merekam ini bagaimana Pak? Berhenti merekam akan tersimpan kemana ini? Saya kurang tahu juga simpannya di mana ini tadi. Saya lupa perhatikan.